Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam multikultur dari kami Poltek Ubaya. Nah, senang sekali hari ini saya Slamet Wahyudi kembali lagi setelah sekian lama tidak muncul lagi di podcast Politeknik Ubaya. Hari ini saya berkesempatan untuk membawakan kembali podcast di Poltek Ubaya. Senang sekali juga karena di sebelah saya, seperti yang sudah Bapak Ibu teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu guru, siswa semuanya lihat, sudah ada tamu yang sangat spesial. Terima kasih kehadirannya Pak Yusuf Ahmad Billy Tension, atau biasa dipanggil Pak Yusuf. Beliau Ketua MKKS Surabaya ya Pak. Terima kasih Bapak sudah bersedia hari ini untuk sharing, terutama karena hari ini spesial banget memperingati Hari Guru Nasional. Betul. Pak Yusuf. Betul. Jadi nanti kita akan coba diskusikan, cari info-info yang menarik juga terkait pengalaman Pak Yusuf dari kecil mungkin Pak sampai Bapak sekarang menjadi guru yang sangat dihormati di Surabaya. Baik Pak Yusuf, selamat datang Pak di Poltek Ubaya. Ya. Terima kasih Pak Slamet. Mungkin yang pertama begini Pak Yusuf, nih kita ngobrol sedikit tentang background Pak Yusuf ya, dari kecil sampai sekarang. Apakah memang punya bayangan gitu waktu kecil, waktu sekolah, waktu SMA gitu ya untuk menjadi seorang guru? Ya. Karena mungkin nggak semua orang ya Pak benar, pengen menjadi seorang pendidik. Betul. Silakan Pak. Ya, jadi begini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk bisa mengisi podcast di Ubaya. Terima kasih pada seluruh sivitas rektorat dari Ubaya. Menyambung dari pertanyaan Pak Slamet, jadi kalau era kami itu kan era era kolonial ya, katanya anak-anak sekarang itu ya bukan milenial tapi era kolonial itu kan kebanyakan bagi mereka yang ya katakan lahir di usia tahun kelahiran 60 ke atas, 70 ke atas, atau bahkan di 80 ke atas, 80-an itu mayoritas kalau ditanya kamu ingin jadi apa? Jadi dokter. Iya. Dan saya juga tidak jauh beda dengan mereka. Iya. Seiring berjalannya waktu memang ya dengan satu kondisi untuk menjadi dokter saat itu bertolak belakang sekali dengan status atau sosial ekonomi keluarga saya atau saya sebagai anak seorang yang hanya penjaga tambangan. Kalau dulu di Kuputaran itu ada orang nambang, nambang nyebrang itu ayah saya jadi penjaga karcisnya. Ibu saya hanya seorang rewang, kalau ada mantenan apa itu diundang untuk minta tolong untuk membuat masakan dan sebagainya. Dengan kata lain, ya kami tidak makan enak kalau tidak dari bekas-bekas mereka yang dikumpulkan oleh ibu saya. Itu kenangan masa kecil yang kontras sekali dengan cita-cita yang waktu itu memang sangat-sangat diidamkan untuk menjadi dokter. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa sekolah SMA. Ketika mau universitas itu pun agak sulit. Nah, yang menarik yang di SMA. Di SMA itu saya punya guru cantik sekali. Beliau berdarah, iya secantik mbaknya itu, tapi beliau berdarah Belanda, Indonesia. Jadi cantiknya luar biasa gitu. Menurut saya waktu itu. Dan beliau guru bahasa Inggris. Itu yang memotivasi Bapak kah? Itu salah satu momen yang saya tidak pernah lupa hingga akhirnya saya suka bahasa Inggris. Bukan karena apa ya, karena gurunya. Ya memang harus ditemukan ya Pak ya, pemantik semangatnya itu dari mana. Jadi Bu Elizabeth waktu itu namanya. Saya alumni SMAN 7 waktu itu. Beliau guru bahasa Inggris saya sangat cantik. Dan pokoknya saya berpikir saya harus dekat beliau, saya bagaimana bisa disukai. Dan betul, itu
kesampaian juga. Iya, iya, iya. Saya belajar, jadi meskipun bahasa Inggris saya pecototan gitu ya, tapi saya selalu diajak ngomong dan akhirnya saya ada apa-apa mesti dipanggil itu. Oke, dari situ ya, Yusuf, Pak. ya, akhirnya teman-teman juga kalau ada bahasa Inggris saya jadi kamu depan ya, gitu. Jadi itu salah satu Jadi tetapi memang ketika saya kuliah, saya akhirnya ya ambil jurusan keguruan. Oh, oke. Keguruan. Jadi dulu di Muhammadiyah, Oke. Fakultas Keguruan Bahasa dan Sastra Inggris waktu itu. Ya sesuai dengan cerita tadi, tapi bertolak belakang dengan cerita awal ketika masa-masa yang saya sudah ceritakan. Itu kira-kira. Nah, memang kemudian saya mengamati ternyata guru atau profesi itu kadang-kadang runtut atau nyambung dengan apa yang disebut keturunan. Oke, jadi ada DNA-nya. Benar. Jadi saya punya nenek itu guru ngaji di kampung. Iya, iya, iya. Nah, bisa jadi itu menular ke saya. Benar. Jadi guru juga. Tapi basically saya dikatakan teman-teman, kamu itu tersesat. Loh kenapa? Ya Pemuda tersesat. karena saya itu suka kalau sekolah kuliah itu bawa barang dagangan. Jadi kayak pengusaha juga Iya. ya. Makanya saya dikatakan tersesat. Sebenarnya passion Bapak dagang apa ngajar sebenarnya? Ya akhirnya saya bingung sendiri waktu itu. Tapi karena memang sikon tidak memungkinkan untuk mencapai cita-cita yang awal. Kalau cita-cita saya jadi dokter itu pernah saya sampai geger itu di SMA 7 dulu. Kenapa? Karena saya IQ saya dinyatakan tes itu 100 hanya. Jadi ke kiri sedikit sudah aki jongkok atau apa ya? Below lah Pak, below Ya, average. pokoknya biasanya. jadi orang idiot begitu ya. Bisa jadi begitu. Tapi saya kemudian ngomong sama wali kelas saya tidak mau, saya harus IPA. Saya ingin jadi dokter waktu itu masih kelas awal, kelas 1 itu. Ya, jadi baru ketemu Bu. Akhirnya bener rame dirapatkan, geger gara-gara saya kejadian dipenuhi. Jadi saya yang harusnya di IPS waktu kan ada aja 2 IPS IPA. Ya. Ya bertepatan dengan itu IPS di bawah, IPA di atas gitu ya. Kelasnya ada 2 lantai gitu. Nah akhirnya saya dipenuhi hasil rapat. Masuk IPA. Masuk IPA. Oke. Saya ya seneng. Iya, iya. Di balik kesenangan itu akhirnya saya juga, loh kok matematika ini gini ya, kok fisika ini gini ya. Akhirnya ya sudah takluk saya. Tidak sampai Iya. 1 semester insya Allah. Akhirnya saya turun, lalu teman-teman tanya, lu kenapa kamu? Enggak, saya ya dengan sombongnya untuk menutupi rasa malu saya menyatakan saya ingin menunjukkan pada sekolah bahwa orang IPS bisa masuk IPA. Masih ini jiwa muda ya Pak, masih meledak-ledak. Itu hanya sekedar menutupi rasa malu saya yang memang ternyata ya kekuatan IQ atau apa saya tidak pas untuk ke IPA gitu. Iya, tapi memang orang punya strength masing-masing ya Pak ya. Benar. Kelebihan kelemahannya masing-masing. Itu kira-kira ceritanya seperti itu Pak Slam. Jadi luar biasa Pak historinya, jadi panjang. Tapi memang DNA itu penting ya Iya. Pak ya. Karena ada DNA dari nenek yang seorang pengajar ngaji ya. Iya. Pengajar Al-Quran, sehingga Pak Yusuf juga mungkin terinspirasi. Dan ada guru yang favorit waktu itu, Bu Elizabeth. Mungkin teman-teman alumni SMA Negeri 7 bisa nih rame-rame untuk lihat juga, komen juga di sini, karena Pak Yusuf ternyata alumni SMA Negeri 7. Oh, ada di sini juga ternyata. Oh iya, adik kelas. Adik kelas jauh. Baik Pak, sekarang kita agak bergeser ke depan lagi ya. Kalau dulu kan cita-citanya kebanyakan orang tuh jadi dokter. Benar. Anak-anak sekarang cita-cita jadi dokter itu udah nomor sekian Pak. Betul. Jadi sekarang tuh anak-anak kan maunya jadi influencer, selebgram, YouTuber, atau mungkin jadi stand up komedian. Itu kayaknya sudah mulai bergeser gitu ya. Kemudian ada peran AI di dunia pendidikan. Itu membuat kayak ada tantangan khusus tersendiri gitu yang dirasakan Bapak mungkin atau teman-teman guru di sekolah ketika menemui siswa-siswa itu yang justru lebih menikmati proses belajarnya itu dengan gadget atau AI. Menurut Bapak gimana Pak digitalisasi dunia pendidikan kita ini? Iya,
ada dua cerita yang mungkin saya sambungkan atas pertanyaan itu. Yang pertama, cerita menarik dari teman saya yang juga mungkin Pak Slamet tahu, dia wakil saya di MKKS. Itu punya anak sekolah di sekolah bagus, bayarannya mahal karena level sekolah internasional. Namun terakhir si bapaknya ini, teman saya itu, diberitahu oleh wali kelas, guru, bahwa si anak ini tidak pernah masuk. Padahal ketika dari rumah berangkat. Tapi nggak nyampe ke sekolah. Apa yang terjadi? Ternyata dia di warung pakai gadget itu, sambil pokoknya ada waktu tertentu untuk itu. Apa yang terjadi? Ternyata dia main saham, main apa? Jual ini apa? Trading ya, trading Bitcoin dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Ketika anak tersebut diberi uang atau dijaminkanlah semacam asuransi dan sebagainya sekian juta, itu tidak dipakai itu, tapi dipakai untuk modal. Untuk trading tadi. Dan apa yang terjadi? Pak, uang betul saya ambil, saya pakai, dan sekarang jadi begini. Itu sudah banyak hasil. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasanya itu ketika ada pihak bank, justru pihak bank yang ke rumah untuk minta tanda tangannya dia. Udah jadi ini ya, sekarang magnet. Itulah lembaga keuangan. Itulah gambaran anak-anak sekarang. Jadi mereka sebenarnya kreatif. Anak-anak sekarang seperti itu. Iya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya juga menghadiri satu pertemuan di para kepala sekolah selevel Jawa Timur yang mana saya sampaikan Pak Mas Ivan itu. Pihak direktur PSMK yang membawa SMK di pusat itu menyatakan bahwa sekarang ini semuanya sudah banyak hal yang mengejutkan. Meskipun di kita mungkin tidak terlalu mengejutkan. Apa yang terjadi ternyata memang kan dunia teknologi sekarang kan sudah robot, sudah AI dan sebagainya. Dan itu katanya beliau itu tantangan yang memang harus dihadapi oleh kami sebagai guru. Hingga dengan demikian ketika ada banyak komplain, kenapa sih SMK ini dikatakan penyumbang pengangguran terbesar dan sebagainya, padahal sekolah vokasi dan sebagainya. Nah, salah satu alasannya waktu itu ditayangkan ternyata memang ekspansi teknologi robot dan sebagainya itu mengurangi tenaga kerja manusia. Yang notabene kita kelebihan anak muda tadi. Itu salah satu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan benang merahnya adalah memang tantangannya jauh sekali dengan yang sudah kita alami, apalagi saya yang notabene emang ya angkatan kolonial tadi. Iya Pak, kalau dulu kan kita sekolah, kita di kelas itu biasanya pakai buku. Benar. Tercetak, ada dibawa gitu ya sama anak-anak. Kalau sekarang kan sudah bentuknya e-book. Betul. Itu buku. Kemudian papan mungkin sekarang sudah digantikan dengan gadget sehingga anak-anak nggak melihat lagi tulisan kita, tapi mereka melihat di LMS. Atau di grup gitu ya. Materi di-share di grup terus dibaca atau di LMS-nya masing-masing. Ada nggak Pak kecanggungan guru-guru gitu ya Pak untuk menggunakan teknologi tersebut, atau ada pelatihan khusus untuk para guru? Kalau di SMK Scientren ya Pak ya, khususnya misalnya. Saya coba untuk ngelingkan tadi. Jadi sebenarnya apa yang dua hal tadi saya ingin nyambung benang merahnya. Artinya gini. Jadi kalau dulu masa-masa sebelum era atau antara era 2008 sampai 2016 itu basicnya kalau ada apa-apa terkait dengan Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu harus ketemu dan macam-macam. Kalau sekarang kan tidak. Dan ujung-ujungnya memang banyak sekolah yang peduli atau lebih mengedepankan bagaimana sekolah itu
gelegernya itu kelihatan. Hmm. Fasilitasnya lengkap. Ya, itu yang Alat dilihat ya. yang nah sekarang ini oleh Bapak Direktur tidak itu lagi yang menjadi fokus. Jadi yang menjadi fokus itu yang ada 4. Satu, masalah guru, masalah kepala sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru, kompetensi guru. Ada 4. Ya, jadi kepala sekolah, lingkungan sekolah, kompetensi guru. Siswa. Itu diantaranya yang penting nanti menjadi Fokus, program ya. fokus dari ini. Kenapa? Karena memang ternyata di lapangan, meskipun fenomena yang ada adalah para anak didik kita itu senang gadget dan sebagainya dunia, itu memang canggih sekali. Ketika mereka guru-guru muda katakan, menurut beliau itu dites canggih. Untuk konsep, untuk membuat proposal canggih sekali. Namun di dunia vokasi kan yang penting praktiknya, Iya. bukan teorinya. Ketika diminta untuk masak mereka tidak mau, tidak bisa. Oh, Tapi membuat menu yang spektakuler, luar biasa. di atas kertas. Iya, bisa. gitu ya. Tapi ketika dia harus masuk masak, ke lab. ketika harus dia otak-atik sepeda motor, itu kemaringetan. Nah ini tantangan yang memang Iya. artinya apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, kalau di sekolah-sekolah memang secara umum tidak ada sekolah yang tidak punya lab komputer, Ya. tidak ada anak yang tidak punya HP. Nah seiring sejalan itu banyak sekolah yang sekarang sudah modelnya learning management system yang digunakan tuh tidak ada buku hard copy tapi PDF dan macam-macam. Namun kenyataannya adalah output yang didapat seperti tadi. Benar. Hingga ini tantangan tersendiri bagi kami para guru, dan memang kalau saya juga amati beberapa bulan yang lalu atau ya mungkin 1 tahun 2 tahun ke belakang, banyak perusahaan yang kewalahan. Ternyata banyak anak-anak itu tidak suka kerja di perusahaan dengan rentan waktu yang lama dan sebagainya itu tidak suka. Jadi sebentar Benar. mundur, terus mereka cari tempat lain. Benar. Itu salah. Kemudian yang kedua, banyak mengeluh karena yaitu mentalitas mereka baperan. Kalau dimarahi langsung macam-macam, intinya Mutung secara gitu. soft skill mereka Karakternya sangat lemah. Artinya di bidang karakter, penguatan karakter itu sangat-sangat menohok para guru. Karena kenyataan-kenyataan itu dilaporkan oleh para pengusaha. Hingga saat ini memang ada upaya-upaya bagaimana ini dikembalikan sedemikian rupa. Dan kalau saya amati di dunia pendidikan yang lebih maju itu sebenarnya kita ini kan ya sering penyakit kita itu kan ada yang paling utama adalah penyakit latah. Ikut-ikutan maksudnya Bapak? Iya, dan itu digunakan oleh pemodal. Nah ini yang kadang-kadang latahnya itu kebablasan hingga ya apa yang terjadi yang seperti kita alami ini. Artinya semua harus HP ya. Padahal kalau kita lihat di dunia pendidikan yang sudah canggih itu tidak begitu kan. Harusnya kembali pada basic. Ya, bisa bagaimana nulis tanpa komputer, dengan tangan, dengan kertas dan sebagainya. Artinya itu sudah pada bagaimana otak sinergi holistik dari atas sampai bawah itu bisa ikut, tidak hanya mata dan tangan gitu. Oke, itu proses pembelajarannya Pak. Nah sekarang kita pindah sedikit ke proses penilaian. Misalnya kalau siswa di sekolah Bapak kan sudah pakai AI nih Pak. Kalau ujiannya tertulis, kemungkinan untuk curang itu cukup tinggi Pak ya. Gimana mensiasatinya? Apakah ujiannya lebih diarahkan ke praktik atau seperti apa Pak sistemnya? Ya. Kalau di sekolah SMK yang memang notabene adalah vokasi, memang nilai itu biasanya porsinya 70-30. Oke. Jadi 70% praktik, 30% teori. Begitu. Itu salah satu siasat bagaimana anak-anak itu bisa punya skill, benar-benar terhitung gitu ya. Vokasinya nyambung, tidak bahasanya teman-teman yang itu bukan sastra
sastra apa itu, ya pokoknya bukan teori lah, intinya harus pada Benar-benar skill. bisa. Kalau Ya, memang dia praktik. jurusan tata boga ya benar-benar Betul, harus paham bisa gitu Pak ya. paham masak dan sebagainya. Kalau di kami kan ada DKV, di Saentren itu ada dua jurusan. Yang pertama jurusan desain komunikasi visual, yang kedua tata busana. Antara satu tata busana dan DKV itu sangat erat hubungannya. Makanya saya buat namanya sekolah desain di Saentren itu. Desain. Jadi itu. Jadi mereka harus kita bawa ke suatu tempat, ya ada bagaimana menggunakan apa jenis-jenis alat-alat kamera, bagaimana membuat konten dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang nyata, basicnya tidak teori. Tidak Mereka harus teori. praktik. Mungkin boleh Pak dipromosikan sedikit sekolah Bapak ke yang nonton kita di podcast ini. Mungkin bagi yang ingin ke tata busana atau DKV bisa sekolah di tempat Bapak, mungkin ada ajakan mungkin. Oh iya, iya kami sebagai sekolah yang masih berusia 6 tahun, tapi alhamdulillah fasilitas dan guru lumayan memadai dalam pengertian banyak, ada beberapa yang praktisi dan beberapa S2. Kemudian dari lulusan kami alhamdulillah sudah terserap di perusahaan ya sekitar 80%. Hingga dengan begitu dari tahun ke tahun memang jumlah siswa kami bertambah, meskipun belum mencapai ekspektasi kami baik dari sekolah, saya sebagai kepala sekolah ataupun dari yayasan. Namun demikian dari tahun ke tahun ada peningkatan dan para siswa sering melaporkan bahwa mereka sudah kuliah di sini, sudah kerja di sini. Suatu ketika kita undang untuk acara reuni untuk adik-adik kelasnya dan sebagainya. Intinya sekolah kami alhamdulillah SMK Saentren Al Hasan dengan jurusan desain komunikasi visual DKV dan tata busana dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain jauh lebih baik meskipun usianya masih muda. Maka saya harapkan anak-anak SMP atau yang sederajat silakan kalau ingin sekolah di jurusan DKV atau tata busana silakan mampir di Jalan Karah 4 nomor 9 Surabaya. Nama sekolahnya SMK Saentren Al Hasan. Saentren Al Hasan. Meyakinkan banget Pak. Sains dan tren itu apa Pak? Sains dan tren itu. Jadi yang perlu dipahami bahwa sekolah ini di bawah naungan Masjid Al Hasan. Di situ nilai-nilai Islami sangat kental karena masjid. Nah, mengapa sains dan tren? Tren harapannya pembentukan karakter seperti di pondok atau di pesantren. Saya pikir ini tren. Tren apa? Jadi tren itu dari akhiran kata pesantren. Ya, trennya diambil. Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang ada mencakup ilmu duniawi gitu ya. Jadi teknologi dan agama. Iya, tapi tidak merupakan sekolah agama. Kami adalah SMK Saentren merupakan sekolah nasional yang sama dengan SMK yang ada di Surabaya khususnya. Luar biasa Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak. Ini saya lompat lagi nih mau tanya, kalau tadi seputar sekolah, seputar keguruan, seputar AI, ini mungkin keseharian Bapak nih. Kan kita sering ketemu juga ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf kan sering nulis nih Pak Yusuf. Bagaimana sih caranya Bapak dapat inspirasi untuk menulis? Ini mungkin bisa di-share ke guru-guru yang nonton juga. Iya, jadi ya sedikit flashback mungkin, sedikit aja. Ketika saya masih kecil itu usia SMA itu ya atau SMP itu kan banyak angan-angan, banyak kepinginannya. Ya kita tadi sudah ngobrol tentang cita-cita. Suatu ketika saya itu senang drama, apakah Kumbara atau kisah-kisah silat gitu. Drama Kumbara atau yang drama-drama Sanggar Prativi itu. Nah, itu kan bagus-bagus Saur Sepuh di radio itu kan sangat viral kalau zaman sekarang ya. Artinya sampai jam sekian para ibu di rumah saya di tangga-tangga itu sudah menunggu radionya sama. Channelnya. Iya, channelnya sama.
Dari situ Bapak tertarik. Iya, dan saya sama ngikuti juga. Akhirnya saya hanyut. Dan satu hal lagi, ayah ibu saya juga senang film India. Jadi saya juga di aja. Nah, saya juga hanyut dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Akhirnya suatu saat saya kepingin jadi penulis. Yeah. Dan saya pernah menulis ke Bu Berta, salah satu dedengkot di Sanggar Prativi. Saya sampaikan, saya ingin jadi penulis, detail sekali. Nah, apa yang disampaikan Bu Berta dibalas. Kertasnya kertas minyak. Saya masih hilang itu. Saya terkenang sekali apa yang dikatakan beliau. Tantangan terbesar untuk menjadi penulis itu saat ada yang disebut dengan kemandekan. Jadi nggak konsisten lagi menulis. Kemandekan. Nah itu ada beberapa tips. Tidak banyak tulisannya, tapi dalam sekali. Dan sampai sekarang saya masih kenang. Nah suatu saat lagi di kampung saya di Nyamplungan itu ada ya salah seorang penyair juga yang namanya kalau saya panggil Abah Ali. Pak Ali itu termasuk angkatan 60-an. Seorang sastrawan, seorang jurnalis yang terkenal juga, dan beliau mengatakan begini, kalau kamu ingin jadi penulis maka baca buku, apapun bukunya baca, pokoknya baca. Nah itu, nah akhirnya saya suatu ketika SMP itu saya banyak nulis sebenarnya puisi, tapi saya taruh di buku. Nah konyolnya sebenarnya buku itu ada, nggak tahu kenapa kok hilang. Puisi ada cinta puisi. atau apa Pak? Puisi macam-macam. Oh macam-macam. Saya kalau ngomong kadang-kadang berbau apa ya, rimanya itu mesti kalau A terus B. Itu saya menasihat. Dan suatu ketika di apa ya di pelajaran bahasa Indonesia, saya ditegur oleh guru bahasa Indonesia itu. Ini puisinya siapa? Puisi saya Pak. Maunya Pak Mul waktu itu. Yeah. Ini puisi ini untuk kamu sendiri ya? Nah dari pernyataan itu saya langsung tes gitu. Berarti puisi saya masih jelek gitu. Akhirnya saya, harus belajar nulis. Belajar terus. Ya itu, jadi itu cerita ketika saya ingin jadi penulis. Jadi, nah pada saat saya sudah usia 40-an, baru saya dekat dengan guru bahasa Indonesia yang saya juga waktu itu sudah jadi kepala sekolah, hingga saya adakan pembuatan buku siswa dan guru, dan dari situ saya mulai menulis lagi. Saya adakan acara literasi, baca puisi, cerpen macam-macam, bahkan sampai ada kerjasama dengan UNESA. Nah dari situ saya mulai nulis lagi sampai lahirlah buku kumpulan puisi saya yang bernama hantu-hantu palsu yang kupinjam. Itu kumpulan buku puisi saya pertama tahun 2021. Itu mengisahkan apa Pak kira-kira, hantu-hantu yang kupinjam? Iya, dan judulnya hantu-hantu udah menggelegar. itu ada kenangan sendiri. Jadi kalau tadi tanya bagaimana inspirasi, itu dari pengalaman. Jadi saya juga pernah bertanya pada guru saya, guru bahasa Indonesia itu namanya Pak Hoirul Wadud. Saya sampaikan, loh saya ini kok baru pada usia tua begini ya. Kata beliau, justru di usia itu banyak pengalaman yang bisa ditularkan. Benar. Kematangan akan lebih matang, jauh lebih dalam dan sebagainya. Ya saya hanya mendengarkan apa katanya, meskipun saya tidak tahu apa betul apa enggak gitu loh. Jadi itu ceritanya. Ada dua tipe penulis Pak ya, yang dari pengalaman saya dan teman-teman ya. Kalau Pak Yusuf ini kira-kira yang pertama atau kedua? Yang pertama itu ada penulis yang mau ada inspirasi, mau ada enggak, mau enggak itu tetap nulis, atau penulis yang tetap nulis meskipun nggak ada inspirasi. Bapak yang tetap menulis, ada nggak ada inspirasi, atau yang nunggu inspirasi? Ya, saya termasuk kombinasi, artinya jadi bicara buku saya ketiga itu justru karena apresiasi pihak sponsor untuk membuat buku saya itu, karena saya setiap habis sholat subuh itu saya jalan-jalan, setelah jalan-jalan saya menghadap komputer dan saya mesti nulis puisi. Kan pada waktu itu saya kan pernah menyampaikan pada pemilik platform digital itu, mengapa di platform namanya Suara Anak Negeri News .com itu kenapa tidak ada nama misalnya khusus yang menjadi tren? Apa itu? Saya katakan dulu ketika waktu saya masih kecil itu ada reklame di radio
yang namanya kata hari ini. Oke, quote of the day gitu ya. Iya, kata hari ini. Nah, saya usulkan mengapa tidak ada istilah puisi hari ini. Oke. Nah, dari situ saya tertantang untuk nulis setiap hari. Setiap hari menulis. Iya. Oke. Itu Jadi Bapak yang kombinasi antara iya, yang iya. ada atau enggak tetap iya. harus. Cuman bisa. ada salah persepsi dari pihak pemilik platform ini. Saya disamakan dengan jurnalis. Misalnya ada Indonesia Gelap. Nah, saya suruh buat puisi. Saya katakan bukan begitu. Ya. Bukan itu. Maksud saya puisi hari ini itu bahwa setiap hari akan ada puisi. Apakah itu merespon kondisi now ataukah refleksi-refleksi yang sudah terjadi, bahkan apa yang akan kita pikirkan jadi puisi. Tidak harus seperti jurnalis hari ini ada berita apa diberitakan, bukan itu yang namanya puisi hari ini. Jadi saya kombinasi. Jadi kombinasi antara itu keduanya. Boleh ya Pak, nanti di-share satu puisinya ya Pak. Baik. Jadi para penonton podcast Poltek Ubaya ini, Pak Yusuf selain guru, beliau juga sangat aktif menulis, terutama karya seni ya. Bisa saya sebut pujangga, penyair, ya. seniman Pak. Latihan menulis lah. Saya makanya seperti yang saya ceritakan itu, saya mulai aktif itu ya kisaran 2021. Jadi masih sangat bayi sekali untuk bisa dikatakan seperti itu. Tapi karena memang akarnya itu sudah dari dulu, cuman terbentuknya mulai 2021 itu yang mungkin tidak layak untuk dikatakan penyair. Bapak bisa aja. Padahal prestasinya banyak banget. Jadi Pak Yusuf sudah tampil di beberapa konferensi ya Pak ya, terkait karya seni terutama puisi. Aktif nulis cerpen juga ya Pak? Iya, cerpen. Ya, beberapa cerpen. Jadi novel juga sedang ada, saya kumpulkan untuk insya Allah tahun depan cerpen saya akan launching buku cerpen saya. Di samping buku yang dengan anak-anak guru sudah ada. Baik Pak Yusuf, terima kasih Pak. Berarti sekarang tanpa menunggu lama lagi, boleh nggak Pak Yusuf sudah siapkan dengan puisinya? Siap. Kami persilakan Pak untuk dibacakan nih puisi terkait Hari Guru Nasional. Siap. Ya Pak. Siap. Ini sudah ada. Ini puisi ini sebenarnya saya ikutkan lomba, namanya lomba Gempita. Jatim. Itu ada cipta puisi dan baca puisi. Delalah kersane Allah kok saya terlambat daftar. Akhirnya saya tidak jadi, maka di momen ini aja, Pak, iya saya selalu meyakini gini, Pak Islam, saya itu tidak selalu misalnya kalau saya jalan kesasar, saya mensyukuri karena saya berpikir pasti ada sesuatu yang saya bisa raih dari kesasar itu. Begitupun ketika tidak diterima atau terlambat, ternyata saya punya kesempatan di sini, gitu loh. Jadi nyambungnya di situ. Siap. Jadi saya tidak pernah menyesali, saya dimarah itu, kok iso kesasar? Ya santai aja kita nikmati kesasar ini, saya katakan gitu. Puitis banget ya. Baik, jadi ini puisi judulnya Langit yang Tak Dijual. Safari abu-abu menggantung di pundakku seperti awan yang enggan jatuh sebelum hujan. Tetangga menyapaku dengan senyum protokol. Sudah jadi pejabat? Katanya. Aku hanya menjawab, aku guru. Ia pun berlalu. Seperti angin yang tak sempat menyapa daun. Di kelas, aku tahu siapa aku, penanam langit di kepala anak-anak. Dulu, kata jangan adalah pagar cahaya penuh lentera di lorong sunyi. Langit itu luas, membuka arah, mengajarkan diam sebelum bicara. Kini langit direbut layar, jawaban datang cepat tanpa kedalaman. Murid-murid hafal pasal tapi lupa perasaan. Mereka bicara kebebasan tanpa
mendengar angin yang mengibarkan bendera. Ilmu bukan sekadar data, tapi cahaya yang tumbuh dari hati jika tak dijaga. Ia hanya menjadi kilatan tanpa arah. Puisiku dulu mencibir, kenapa memilih papan tulis bukan panggung kekuasaan? Kini aku tahu langit tak dijual. Benih itu ditanam nenekku di uap nasi panas, di tahu garam dalam ayat suci. Maka aku tetap di sini menjaga langit yang nyaris hilang, agar anak-anak tumbuh dengan arah dan cahaya. Safari abu-abu dan suara puisiku yang dulu mencibir kini larut dalam satu biru. Menjadi guru, langit yang tetap biru meski jarang dipandang. Tanpa biru itu, mata mereka kehilangan arah, dan aku tetap di sini menjadi langit yang tak pernah dipandang, tapi selalu ada. Terima kasih. Luar biasa Pak Yusuf. Saya mencatat langit direbut layar, langit tidak dijual. Itu mungkin penutup yang manis untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf. Sukses selalu, sukses juga di MKKS-nya. Semoga sehat. Terima kasih. Itu podcast kami kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Bye hiu getar-getar. Thank you. See you later. Poltek Ubaya, cepat lulus, cepat kerja, cepat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur. Terima kasih. Terima kasih.